Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, inna asdaqal hadits kitaballah wa inna khairal hadi hadi Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mengawali khutbah pada kesempatan Jumat siang hari ini, marilah kita bersama-sama menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di antaranya nikmat terbesar yang kita terima ialah nikmat iman dan Islam, yang merupakan kunci keselamatan bagi kita di kehidupan dunia dan akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya yang setia meniti di atas sunnah-sunnahnya. Setelah khatib, perkenankan pula pada siang hari ini saya berwasiat untuk kita semuanya. Marilah kita berupaya meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita dengan cara menjalankan setiap perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya, termasuk diantaranya adalah menjaga kemurnian akidah kita dari perkara yang dapat mengotorinya. Ma'asyiral hadirin, sesungguhnya perkara yang paling mendasar dalam kehidupan seorang muslim adalah perkara akidah atau keyakinan. Karena perkara akidah adalah merupakan fondasi dibangunnya amal ibadah. Maka apabila akidahnya kuat, amal ibadah yang dibangun di atasnya pun kokoh. Dan sebaliknya apabila akidahnya rusak, maka amal ibadah yang dibangun di atasnya akan luluh lantak dan tidak bernilai di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura.
dan kami hadapi amal perbuatan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu seperti debu-debu yang berterbangan. Namun demikian, di tengah masyarakat yang majemuk, tidak sedikit di antara kaum muslimin yang belum memahami batasan perkara akidah atau keyakinan dengan perkara muamalah atau hubungan sosial, sehingga sering terjadi jungkir balik pemahaman. Perkara akidah atau keyakinan dianggap sebagai perkara muamalah atau hubungan sosial. Sebagai contoh, yaitu ketika kita menghadapi momen perayaan hari raya agama lain, muncul pada sebagian kaum muslimin yang mereka mengatakan bahwa keterlibatan dalam merayakan perayaan agama lain itu adalah perkara muamalah atau hubungan sosial, sehingga ketika ada seorang muslim yang terlibat dalam merayakan perayaan agama lain, seperti ikut masak-memasak, mendekorasi ruang perayaan, mengucapkan selamat atas hari raya agama mereka, itu perkara yang diperbolehkan. Ma'asyiral hadirin, dalam pandangan ajaran Islam yang lurus, akidah adalah perkara yang eksklusif atau tauqifi, yaitu perkara yang tidak bisa ditawar-menawar. Para ulama sepakat bahwasanya terlibat dalam perayaan merayakan hari raya agama lain yang terkait dengan peribadatan dan keyakinan mereka itu adalah perkara yang dilarang atau diharamkan. Mengapa demikian? Para ulama beralasan sebagai berikut. Yang pertama, ucapan adalah merupakan ikrar pengakuan dan doa. Di keseharian kita sering saling bersapa dengan ucapan, kalau dalam bahasa Jawa, sugeng enjang atau selamat pagi, yang artinya itu adalah doa keselamatan di waktu pagi. Kemudian juga ketika ada saudara kita yang sukses meraih kedudukan tertentu atau prestasi tertentu, kita juga mengucapkan selamat atas keberhasilannya. Ini juga merupakan ikrar pengakuan atas keberhasilan tersebut. Nah, hari raya atau Eid pada setiap agama bukanlah pesta budaya semata, akan tetapi merupakan ritual seremonial yang berkaitan dengan keyakinan teologi mereka. Sehingga ketika kita mengucapkan ucapan selamat perayaan kepada hari lahir Tuhan mereka atau dewa-dewa mereka, itu artinya secara tidak sadar kita telah mengucapkan doa keselamatan, memberikan pengakuan, pembenaran, persetujuan atas keyakinan mereka. Bagaimana hal ini bisa terjadi pada diri seorang muslim, padahal lisannya mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, namun pada saat yang bersamaan ia juga mengakui keyakinan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Padahal Allah telah berfirman di dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang esa, Allahus Samad, Allah tempat tergantung semua segala sesuatu, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan dia sesuatu apapun. Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau bahkan berpendapat bahwa memberikan ucapan selamat pada syiar-syiar kekufuran dosanya jauh lebih besar daripada memberikan selamat kepada seorang peminum khamr. Karena memberikan ucapan selamat pada syiar-syiar kekufuran berkenaan dengan pokok-pokok atau prinsip-prinsip ketuhanan. Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, seorang yang terlibat secara tidak langsung dalam perbuatan maksiat,
maka ia pun menanggung dosa sebagaimana pelakunya. Dalam ajaran Islam, seorang yang memberikan fasilitas, baik sarana maupun prasarana, memediasi, meregulasi, ataupun mengeksekusi perbuatan maksiat, maka semua mata rantai itu mendapatkan dosa yang sama. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang disahihkan oleh Imam Sya'albani. La'ana Rasulullah SAW fil khamri asarah. Rasulullah SAW melaknat terhadap 10 golongan dalam perkara khamr. Asiraha wal mu'tasiraha, yaitu orang yang memeras khamr dan meminta diperaskan. Wa syaribaha wa hamilaha, orang yang meminum dan orang yang mengirimkan. Wa mahmulata ilaihi wa saqiyaha, orang yang meminta dibawakan dan orang yang menuangkan atau melayani. Wa ba'iyaha wa akila samaniha, orang yang menjual dan memakan hasil penjualan. Wal mustariyaha wal mustaraka lahu, orang yang membeli dan orang yang minta dibelikan. Ma'asyiral hadirin, perhatikan hadis Rasulullah ini, bahwasanya dari 10 golongan yang terlibat dalam mata rantai khamr, tidak semuanya adalah peminum khamr, namun kesemuanya mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW. Ini sejalan dengan kaidah usul fikih yang mengatakan min wasaili hukmul maqasid, bahwa setiap sarana memiliki hukum yang sama dengan maksud atau tujuannya. Dan juga Allah telah memperingatkan kepada kita di dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun alasan yang ketiga, yaitu larangan menghadiri dan memberikan kesaksian palsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji hamba-hambanya yang beriman, yang memiliki sifat ibadur rahman di dalam surat Al-Furqan. Di antaranya adalah pada ayat yang ke-72. Allah berfirman, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lahwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, maka mereka melayani saja dengan menjaga kehormatan diri. Para mufasir, di antara Imam Al-Mujahid, Ibnu Sirin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka berpendapat bahwa kata azur dalam ayat tersebut artinya adalah perayaan orang-orang non-muslim. Karena itu ciri daripada orang-orang yang beriman, yang memiliki sifat ibadur rahman, yaitu tidak ikut serta, tidak hadir, tidak memberikan ucapan selamat kepada perayaan hari raya orang-orang non-muslim. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sedangkan alasan yang keempat ialah konsep untukmu agamamu dan untukku agamaku. Islam adalah agama yang sangat toleransi. Akan tetapi Islam memiliki batas toleransi yang amat jelas, yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku, atau lakum dinukum waliyadin. Di mana potongan ayat ini terdapat di surat Al-Kafirun, yang mana asbabun nuzul surat Al-Kafirun ini adalah datangnya sekelompok orang-orang kafir Quraisy kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang mengajak kepada baginda untuk beribadah dengan tata cara mereka pada sebagian hari, dan mereka akan beribadah dengan tata cara Rasulullah pada sebagian hari yang lain. Maka Rasulullah menolak dengan sangat tegas.
Maknanya adalah bahwasanya kita harus betul-betul secara total memisahkan perkara ibadah dan akidah ini dengan perkara-perkara yang bersifat muamalah atau hubungan sosial. Ketika kita tidak mengucapkan ucapan selamat hari raya kepada agama ini, sama sekali bukanlah penghinaan, akan tetapi justru ini adalah bentuk kejujuran iman, bentuk kejujuran iman dan penjagaan identitas kita sebagai seorang muslim. Justru sesungguhnya toleransi yang benar semestinya mereka memahami bahwa kita memiliki batasan keyakinan yang tidak bisa dilanggar, dan mereka menghormati prinsip yang kita yakini. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lantas apakah dengan sikap yang seperti itu kita dianggap sebagai orang-orang yang intoleransi atau juga menebar kebencian kepada penganut agama lain? Tentu saja sama sekali tidak. Dengan dasar kita membedakan pengertian antara perkara akidah atau keyakinan dan perkara muamalah atau hubungan sosial. Dalam ajaran Islam, kita diperintahkan untuk berbuat bir, kebaikan dan alqis, adil kepada orang-orang kafir yang tidak memahami kita dalam segala hal, dalam masalah jual beli, dalam masalah bertetangga, memberikan bantuan sosial kemanusiaan. Semuanya itu diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, la yanhaqumullahu alladziina lam yuqatilukum fi dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berbuat adil terhadap mereka orang-orang yang tidak memerangimu dalam agama dan tidak mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Namun dalam perkara ibadah dan akidah tidak ada kata tawar-menawar dan kompromi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allahi wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan menjumpai satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun mereka adalah bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, dan keluarga-keluarga mereka. Karena itu, ma'asyiral hadirin, marilah kita kuatkan komitmen kita. Jangan rasa sungkan kepada manusia menjadi kita berbuat atau melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridho manusia sama sekali tidak akan dapat menolong kita. Akan tetapi ridho Allah lah sesungguhnya yang menjadi tujuan kita. Cukuplah kita berakhlakul karimah, yaitu dengan kejujuran dalam berjual beli, berbaik dengan tetangga, memberikan bantuan kemanusiaan ketika mereka mendapatkan bencana, sebagai bentuk perwujudan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, tanpa menjadikan iman kita dengan kita terlibat, termasuk diantaranya adalah mengucapkan ucapan selamat hari raya kepada agama lain yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip ketauhidan kita. Semoga Allah menetapkan hidayah pada hati kita dan juga menjauhkan subhat-subhat yang dapat mengotorinya, dan kita diwafatkan dalam keadaan akidah Islam yang murni. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li sa'iril muslimina
min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irhaman liman jihada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil bashar. Inna Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa taqullah ma'al muttaqin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.